Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa yufarriqa bihi bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Mari kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, dan di antara nikmat itu ialah nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan untuk menunaikan perintahnya, menjalankan kewajibannya, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian yang mudah-mudahan amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang pahalanya bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, ngaji ini sampun ayat 63 nih, ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa idh akhadna, lan ing nalikane mundut sapa ingsun, mitsaqakum ing janji ira kabeh, wa rafa'na lan ngluhuraken sapa ingsun fawqakum ing dalem andhuwur sira kabeh at-tura ing gunung Tur. Khudhu, padha ngalapo sira kabeh, ma atainakum, ma ing barang ataina, tegese kitab kang wus pethokaken ingsun kum ing sira kabeh bikuwatin kelawan kuat. Wadhkuru lan padha ilinga sira kabeh ma fihi ing barang kang tetep ing dalem ma kitab, la'allakum supaya sira kabeh tattaquna iku padha wedi sira kabeh ing siksane Allah. Jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan tentu yang diingatkan adalah orang-orang Yahudi yang enggan mau beriman. Ingat, dulu pernah kalian semua itu disumpah janji, sumpah setia. Bahkan Allah angkat gunung Tursina pada waktu itu. Gunung Tur itu kata dalam tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan Tur itu adalah gunung yang ditumbuhi pepohonan. Jadi kalau gunung tidak ditumbuhi pepohonan seperti di Arab itu kan banyak
juga gunung atau bukit-bukit yang itu bebatuan. Itu tidak dikategorikan tur, tapi jabal. Sebenarnya Jabal Uhud, Jabal Abi Kubais yang ada di kota Mekah dan Madinah itu. Sedangkan Tur itu nama untuk gunung yang ditumbuhi pepohonan. Seperti yang ada di tempat kita ini rata-rata Tur, bisa dikatakan gunung yang kategorinya Tur. Nah ini Gunung Tursina besar. Ini dalam rangka janji sumpah setia, Allah angkat Gunung Tursina itu ya, berada di atas kepalanya orang-orang Bani Israel pada waktu itu, dan diminta untuk sumpah setia, yaitu apa? Khudhu ma atainakum biquwwah, berpegang teguhlah dengan apa yang telah kuberikan kepadamu, yaitu apa? Kitab Taurat. Dan tidak hanya berpegang teguh, tapi wadhkuru ma fihi, supaya mengingat-ingat apa yang ada di dalamnya, di dalam kitab Taurat itu. Kalau kita coba searching, Pak, kula nggak ada kamus Arab Indonesia lengkap niki wonten Qur'annya. Kalau kita searching di kamus Quran, kalimat mitsak niku akan banyak muncul ayat, dan rata-rata mitsak niku artinya janji sumpah setia, dan rata-rata berat. Setidaknya ada 3. Kalau dikelompokkan mungkin ada 3. Yang pertama mitsak antara Allah dan Bani Israel, sampai Allah limpahkan Gunung Tursina di atas kepala mereka. Kalau kalian masih congel, kata Allah, tak blekik Gunung Tursinai. Saiki sampean kudu janji setia kabeh, mau dan mengamalkan apa-apa yang telah kuberikan kepada kalian dalam kitab Taurat. Tapi niki nanti orang-orang Bani Israel ini masih sangat cengel nih, Pak. Di lanjut ayatnya ini menerangkan tentang keburukan mereka. Itu yang pertama. Dan banyak ya ayat-ayat yang isinya misak itu Allah mencoba menceritakan tentang mereka. Ingatlah orang Bani Israel yang dulu pernah janji sumpah setia kepada Tuhannya, kepada Allah, tapi mereka malah seperti ini. Dan ayatnya yang banyak seperti itu. Kemudian yang kedua, itu mitsak antara Allah dan para nabinya. Ketika datang Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, mereka ya akan mendukung bahkan membantu perjuangan Nabi terakhir itu. Itu mitsak kedua. Ini perjanjian yang berat antara Allah, antara Tuhan dan utusannya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang pernah kita alami semua, Pak, insyaallah. Kecuali Mas niki nggih sing tasik bujang nih. Dalam ayat itu tentang misakon ghalidha. Ya. Napa niku? Kalau kata para ulama, misak di dalam ayat tentang pernikahan itu maknanya adalah akdun nikah, akad nikah. Saat kita salaman kali tiang sepah bojo-bojo kita niku dulu, ya. Maka itu sejatinya adalah perjanjian yang mengguncang aras. Kata Nabi SAW ketika qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur, itu aras terguncang. Dan ukurannya sama dengan misak-misak yang lain. Jadi sebenarnya kalau orang paham hakikat ijab qabul dalam pernikahan itu
itu bukan semata-mata tentang kebahagiaan dari yang haram menjadi yang halal, tapi ada beban seberat, kalau ditimbang itu seberat gunung Tursina, itu beralih dari seorang bapak ke seorang suami. Ini kebanyakan ya senang-senang aja tiang-tiangnya, buatan sumerep. Ini kita bawa gondol, ya gondol nopo, gondol ratu. Niku nggih bekto beban seberat bukit atau gunung Tursina itu sejatinya. Kalau nggak hati-hati bisa luar biasa dampaknya. Summa tawallaitum, mongko kari-kari padha melengos sapa sira kabeh, mim ba'di dzalika, saking sause mengkono-mengkono misak. Falaula fadlullahi, mongko lamun ora ana utawi kenugrahane Allah alaikum iku tetep ing atase sira kabeh, wa rahmatuhu lan rahmati Allah, la kuntum mongko yakti ana sapa sira kabeh minal khasirina, iku golongane wong kang padha ketunan kabeh, tuno. Tapi ya begitulah orang-orang Bani Israel itu. Meskipun Allah sudah mengancam sedemikian itu, ya, kesannya Allah betul-betul memaksa pada keimanan mereka itu, sampai Allah limpahkan gunung Tursina di atas mereka. Ya. Mereka pada waktu itu ya betul-betul, ya Allah, ya. Tapi setelah gunung itu kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa tawallaitum. Ya. Min ba'di dzalika. Mereka balik lagi melengos setelah gunungnya wis pindah. Dan ini kemudian Allah mengatakan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena kenugrahan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, tentu kamu semua itu, kata Allah, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Dalam tafsir Ibnu Katsir di sini disebutkan minal khasirin, yaitu akan sengsara hidupnya di dunia sampai akhirat. Ini luar biasanya Bani Israil ini. Di ayat sebelumnya ya, kan pernah diterangkan ya, bahkan pernah disambar beledek meninggal kabeh, dibangunkan lagi sama Allah. Berharap mereka yakin dan beriman, ya. Tapi malah kurang ajar lagi. Ditinggal 40 hari 40 malam sama Nabi Musa di Bukit Tursina mendapatkan wahyu Allah, kitab Taurat. Mereka di belakang nyembah patung sapi. Ini puncaknya setelah mereka mendapatkan kitab Taurat dari Nabi Musa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah minta sumpah setia dengan dilimpahkan gunung Tursina kepada mereka. Mereka ya semuanya bersujud pada waktu itu sambil melihat-lihat di atas. Sujudnya itu dalam riwayat disebutkan mereka itu merangkak bersujud, ya. Dalam riwayat disebutkan karena kemarin-kemarin kan pernah saya ceritakan, ketika datang ke suatu tempat diperintahkan oleh Allah sambil bersujud, merangkak. Mereka enggak mau itu. Kemudian Allah limpahkan gunung Tursina itu dan minta sumpah janji. Mereka ya sambil sujud, sambil melihat-lihat ke atas. Ketika gunungnya sudah dipindahkan, mereka segera bangun dan melengos lagi. Nah ini orang-orang Bani Israil. Ini kados lari alit ngoten nggih. Ade dipentung-pentung ngene. Setelah wis nyingkrih balik meneh. Ngece ngoten lho. Ngece. Wonten umat seperti itu tuh ada. Walaqad alimtum, lan yakti teman-teman padha ngerti sapa sira kabeh,
alladzina ing wong akeh i'tadau kang padha ngliwati wates sapa alladzina minkum saking sira kabeh fis sabti ing dalem dina sabat. Ini kalau kiai Jawa biyen maknai nggih dina Sabtu. Fakulna mongko dawuh sapa ingsun lahum marang alladzina kunu ana sira kabeh kiradatan iku dadi pira-pira kethek khosiina tur padha ina kabeh. Nah, kemudian dalam syariat Taurat itu diantaranya adalah Allah mengagungkan hari Sabat. Ya wallahu a'lam maknanya hari Sabtu. Ya, hari Sabtu yang kita pahami sekarang ini atau hari yang lain. Yang jelas pada hari Sabat itu Allah minta khusus kepada Bani Israel itu untuk mengagungkannya, khusus untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini dalam tafsir nih Pak. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca semalam itu, mereka sebenarnya tidak melanggar. Mereka tetap mengagungkan hari Sabtu. Selama ini kan mungkin pemahaman kita, mereka tetap golek iwak di hari Sabtu. Jadi kebiasaannya Bani Israel itu mencari ikan atau nelayan. Mereka karena memang tinggal di pesisir pantai atau sungai Nil, itu yang besar sekali airnya. Nah, ketika dalam tafsirnya disebutkan ketika hari Sabat itu malam sebelumnya mereka pasang bubu. Paham ya? Pasang bubu atau jaring sehingga pada hari Sabtu itu memang tidak golek iwak. Bukan golek iwak, ya ibadah untuk diambil besoknya. Ikan sudah tertangkap. Tapi demikian ini kemudian mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian semua monyet atau kera dalam keadaan terhina semua. Nah, kenapa kemudian Allah tetap kutuk mereka? Kemudian Allah kutuk mereka menjadi kera. Kera itulah sebangsa hewan yang mirip-mirip dengan manusia, tapi bukan manusia. Itu karena tindakan mereka seakan-akan benar, tidak melakukan kesalahan, tapi mereka tetap melakukan kesalahan. Dilarang mencari ikan pada hari Sabtu, ya mereka nggak cari ikan, tapi pasang jaring, pasang bubu di hari sebelumnya, sehingga Sabtu itu bisa ibadah, ben iwae dipek besoknya. Mensiasati, nah, ini termasuk diantara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang banyak ngoten nggih. Termasuk diantaranya yang diriwayatkan dalam hadis itu tentang orang-orang Yahudi itu kenapa dilaknat oleh Allah ketika Allah haramkan misalnya ya babi haram. Loh, saya nggak makan dagingnya kok. Saya makan uang hasil jual babi. Babinya tak tol kok. Ngoten. Babi ini tak dol, orang tak pangan. Nah, uang hasilnya itu buat beli daging sapi kok. Atau saya nggak makan dagingnya kok. Yang saya manfaatkan itu tulangnya. Nah, seperti ini. Pernah Nabi mengatakan seperti itu. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita. Apa-apa yang kemudian dilarang oleh Allah, ya sudah, kita tinggalkan.
Jangan kemudian pakai siasat-siasat apapun untuk melegalkan apa yang dihalalkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ya, jadi dikutuk oleh Allah, kunu qiradatan khasi'in. Faja'alnaha, moko anda akan sapa ingsun ha ing tilkal uqubah, nakalan ing kedadian kang dadi ingkang dadi pepiling, lima baina yadaiha, marang barang kang ana ing dalem ngarepe tilkal uqubah, wa ma khalfaha, lan barang kang tetep ing dalem burine tilkal uqubah. Ya, siksa niku mau kira dadi dikutuk jadi kethek niku mau. Wa mau'idatan, lan dadi pengimut-imut tumrep wong kang lil muttaqina, tumrep wong kang padha takwa kabeh. Dan ini jadi pelajaran ya, bagi kita orang-orang yang bertakwa ya, kalau dilarang sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak usah mensiasati atau ya apa istilahnya? Nawar-nawar. Dilarang golek iwak pada hari Sabtu, mereka tetap golek iwak pada hakikatnya, meskipun raga mereka tidak di sungai. Tapi jadi dampaknya mungkin seperti ini. Ya, ketika mereka pada hari Sabat itu mereka beribadah kepada Allah, tapi pikirannya pada jaring yang ada di sungai itu. Jaringku oleh iwak pura ya, bubuku oleh iwak pura. Dan ini berlanjut sampai masanya Rasulullah SAW. Mereka itu memang mengagungkan, orang-orang Yahudi Madinah itu mengagungkan hari Sabtu. Hari Sabtu mereka itu seperti hari Jumat bagi kita, hari Sabat itu. Ya, hari Sabtu. Sehingga mereka pada hari Sabtu itu kalau diajak berperang nggak mau. Ya. Wa idza qala Musa, lan ing nalikane ngendika Musa sapa Nabi Musa liqaumihi marang kaum Nabi Musa. Nah, ini kasus baru ya. Innallaha sa'tamani Allah ya'murukum iku an dawuhake sapa Allah ing sira kabeh antadbahu baqarah, ing yen to padha nyembelih sapa sira kabeh ing sapi. Qalu, mongko padha ngucap sapa kaum Nabi Musa, atattakhiduna, menapa to panjenengan damel ing kaula huzuan ing geguyonan. Kala ngendika sapa Nabi Musa, a'udzu billahi, nyuwun pangreksa kawula ing Allah, an akuna ing yen to ana sapa ingsun minal jahilina, iku golongane wong kang padha bodho-bodho. Jadi ceritanya begini, ada suatu keluarga ya, bersaudara dalam satu rumah itu, salah satunya kemudian dibunuh oleh salah satu yang lain. Tapi si pembunuh ini ya tampak seperti orang yang berduka, bukan dia yang membunuh, nggak ngaku kalau dia yang membunuh, malah menyalahkan orang lain di luar rumah mereka. Sehingga kasus ini dibawalah kepada Nabi Musa oleh orang-orang Bani Israil. Ini ada kasus pembunuhan, tidak diketahui siapa yang membunuh. Ya, Nabi Musa mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan mereka supaya nyembelih sapi. Antadbahu baqarah. Inilah kemudian ayat ini yang menjadi dasar dan nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk surat ini, surat yang panjang. Surat Al-Baqarah. Kisah tentang sapi. Ya, sapinya Bani Israel. Oke. Ketika Nabi Musa memerintahkan mereka supaya menyembelih sapi, mereka malah bukannya sami'na wa ata'na,
mereka malah mempertanyakan. Qalu atattakhiduna huzwa. Mbok anggap guyon apa? Wong kasus wong mati kon nyembelih sapi. Dianggap guyon. Huzwa. Ya, kata Nabi Musa, ya, aku berlindung kepada Allah ya dari golongan-golongan orang yang bodoh. Kemudian mereka percaya. Qalu matur Bani Israil, ud'u lana, kula aturi doa panjenengan, lana krana kaula rabbaka ing pangeran panjenengan, yubayyin lana mongko paring keterangan rabbuka dateng kaula, mahia ingkang iku apa ta Baqarah. Qala ngendika Nabi Musa, innahu setuhune Allah yaqulu iku dawuh sapa Allah, innaha setuhune baqaratun iku sapi, la faridun kang ora tuwa, wala bikrun lan ora nom, awanum baina dzalika, awanum tegese sedengan, baina dzalika antarane mengkono-mengkono farid lan bikrun, nom lan tuwa lan nom. Faf'alu mongko padha nindakaken sira kabeh matuk marun ing barang kang diperintahi sira kabeh. Ya wis, lek ancen uduk guyonan, wis duao takono nang pangeranmu. Nah ini kalimatnya orang-orang Bani Israil. Minta kepada Tuhanmu hai Musa. Tuhanmu bukan Tuhan kita. Mereka tetap nggak mau mengakui keimanan mereka kepada Nabi Musa. Minta kepada Tuhanmu. Opo sapi itu? Sapi jenis bagaimana? Nabi ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr. Kemudian Allah mengatakan sapi yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Baqarah itu sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ya, sedengan, awanum baina dzalik. Kemudian kata Nabi Musa, fa'alu ma tu'marun. Oh, segera dilakukan saja. Napa takon-takon? Sik takon meneh. Qalu matur Bani Israil, ud'u lana. Kula aturi doa panjenengan krana kaula, rabbaka ing pangeran panjenengan, yubayyin lana, mongko paring keterangan rabbuka datang kaula malaunuha ingkang iku apa utawi warnane sapi. Qala ngendika Nabi Musa, innahu setuhune Gusti Allah yaqulu iku dawuh sapa Gusti Allah, innaha sak temene baqaratun iku sapi safra kang kuning, faqiun kang gilap, launuha apa rupane baqarah, tasurrun nazirin kang nyenengaken iya Baqarah ing wong kang padha ningali kabeh. Wis gendang dilakoni wae. Sik takon meneh nang pangeranmu. Warnane apa sapine? Nah, ini nanti jadi pelajaran berharga bagi kita. Warnane apa? Kata Allah, katakan wahai Musa, warnanya kuning keemasan. Sofro itu sebenarnya kuning keemasan ya, faqiun yang gilap yang menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Akhirnya apa? Golek sapi kuning angel ya, akhirnya takon meneh. Qalu padha matur sapa Bani Israil, ud'u lana, kula aturi doa panjenengan krana kaula rabbaka ing pangeran panjenengan, yubayyin lana mongko paring keterangan dhateng kaula, mahia ingkang iku utawi apa sapi menika. Innal baqara sak temene sapi tasyabaha iku jumbuh ing baqarah alaina ing atasi kaula. Wa inna lan sak temene kaula insyaallah lamun ngersakake sapa Allah lamuhtaduna iku yekti oleh pituduh sedaya.
Ini orang-orang Bani Israel masih tanya lagi. Coba tanya lagi Nabi Musa supaya lebih dijelaskan lagi, lebih spesifik. Karena sapinya itu umum, tasyabaha alaina. Dan kami insya Allah termasuk nanti yang mendapatkan petunjuk kalau sudah jelas. Ya. Qala ngendika Nabi Musa, innahu satamani Allah yaqulu iku dawuh Allah, innaha satuhune baqaratun iku sapi la dalulun kang ora di ino tuthirul ardo kan melaku ya baqarah ing bumi wala taskil harsa lan ora nyirami ya baqarah ing tanduran musallamatun tur iku dislametaken saka celo la syiyata fiha kang ora ana celo iku maujud fiha ing dalem baqarah. Qalu matur sapa Bani Israil al-ana saiki jikta nekani panjenengan bil haqqi kelawan keterangan kang hak. Fadzabahuha mongko padha nyembelih sapa Bani Israil ing sapi wa makadulan ora meh-meh Bani Israil yaf'aluna iku padha ngelakoni sapa Bani Israil. Ya. Sapinya coba lebih spesifik lagi. Sapinya terlalu umum. Kemudian Nabi Musa tanya lagi sama Allah, ya, innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda. Sapi yang dimaksud adalah sapi yang tidak dihinakan atau tidak dipekerjakan, tidak dipergunakan untuk menyirami tanaman, tidak digawe bajak sawah kalau saniki, tidak dipekerjakan, tidak ada celah atau kejelekan dalam sapi itu. Katanya mereka, oleh ngono wis terang. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Meh-meh wae mereka gak sida ngelakoni. Karena masih kebingungan tadi. Nah, ini pelajaran ya. Ketika Allah memerintahkan menyembelih sapi, sebenarnya sapi apapun pada waktu itu sah. Perintahnya nopo? Nyembelih sapi betina. Ketika nemu sapi betina model apapun disembelih sah sebenarnya. Tapi mereka tanya, sapine kaya apa? Ngene, warnane apa? Kuning keemasan. Sing jelas akeh sapi kuning keemasan ngono, sapi Brahman ngono akeh. Sing gak digawe nyambut gawe. Tidak dipekerjakan dan tidak diperuntukkan untuk bajak sawah. Berarti sapi omahan. Akhirnya mereka nemu ya, dalam riwayat mereka nemu pada satu pemuda, pemiliknya itu satu orang pemuda yang tinggal dengan ibunya. Mereka sulitan akhirnya, si pemuda ini enggan menjual sapinya kecuali ya setimbang dengan emas, setimbang dengan sapi yang dia miliki. Tambah merepotkan. Akhirnya mereka ngelumpuk nih duit, kayak tuku sapi ku mau. Nah, seandainya sejak awal iku wis gak takon-takonan meneh, kan wis jelas perintahnya. Nyembelih sapi wedok, ketemu sapi wedok wis sah, wis oleh. Lapo sik takon wernane barang. Lapo sik takon kaya apa barang. Nah, ini pelajaran bagi kita. Termasuk dalam hadis Nabi mengatakan innallaha kariha thalathah. Ya biasanya hadis itu kan kalimatnya santun ya, untuk menunjukkan ketidaksukaan itu Nabi mengatakan innallaha la yuhibbu biasanya. Allah tidak senang, Allah tidak cinta, Allah tidak suka. Ini kalimatnya langsung innallaha kariha. Allah benci pada 3. Pertama, ini hati-hati, kadang kita termasuk ini kalau nggak sadar. Qila wa qala. Ini ungkapan dalam bahasa Arab ya.
Kila wa qala itu artinya kila dikatakan, wa qala dan mengatakan. Artinya apa? Dapat berita apapun tanpa disaring langsung di-share. Ya, rawahu jarene. Jare ngene, jare ngono. Yo, bener tak? Jare ngene. Ini mudah berkata katanya. Ini hati-hati. Kemudian yang kedua wa idha'atul mali, menghambur-hamburkan harta. Termasuk dari idha'ah itu hambur-hambur buang-buang harta itu, ya kita minum minuman enggak habis dibuang. Ini termasuk, hati-hati ya. Makanya kebiasakan kalau minum air mineral misalnya, ya. Kalau enggak dihabiskan atau memang boten ngelak, boten usah minum. Kadang kita bertamu karena sungkan sama yang punya rumah, ya diminum, tapi terus tinggal. Itu sebenarnya jadi beban bagi tuan rumah loh. Katanya buah eman akeh banyune. Nggih. Kate diombe. Ini zamane corona. Karo sing mari ngombe iku mau nek corona napa mboten. Nggih. Itu termasuk dari buang-buang harta. Padahal ada di wilayah yang lain, daerah yang lain untuk mendapatkan setetes air saja mereka berjuang luar biasa. Nah kita di sini buang-buang air. Ini saking melimpahnya dan kita enggan bersyukur misalnya. Oh, pendungi tenan be malaikat nanti. Ya ini dibenci sama Allah. Orang yang mudah menghambur atau membuang-buang harta. Kemudian yang terakhir nih. Wa kasratus su'al, banyak bertanya dari hal yang sudah jelas. Seperti kasus Bani Israil ini. Kakean takon, seandainya ya dapat perintah nyembelih sapi wedok, wis langsung setiap ketemu sapi wedok jenis apapun itu sudah sah sebenarnya. Mereka tanya lebih sing genah sapine kaya apa? Warnane apa? Sing jenisnya opo, sapi nyambut gawe apa sapi biasa? Kakean takon. Lebih-lebih untuk persoalan yang jelas. Kecuali memang untuk masalah yang tidak dipahami. Bertanya itu bagian dari upaya mencari pemahaman. Tapi kalau sudah kakean takon, iku ya sing jawab ya pusing misal. Lek ngene, ya ngono. Lek ngeten, nggih ngoten gitu jawab. Ini hati-hati. Ada 3 hal yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang biasanya ya kita ini kila wa qala. Mendapatkan kabar langsung mudah mengatakan. Padahal perintahnya Allah jelas, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang fasik saja ya, datang membawa kabar, kita tahu nih orang ini kakean bohong, orang fasik, orang jelek. Dia bawa berita, kita mesti tabayyun. Paham ya? Tabayyun benar apa tidaknya. Jangan kemudian mudah menyimpulkan. Ini hati-hati. Sekarang sudah bukan lagi kita dengar kabar dengan telinga, kemudian kita sampaikan dengan lisan kita. Tapi banyak ya seliweran di WhatsApp kita, berita-berita yang perlu ditelusuri kebenarannya terlebih dahulu, baru kemudian kita share. Dan hendaknya kita timbang ya antara manfaat dan mudaratnya. Ketika kita share itu menimbulkan polemik misalnya, ya nggak perlu di-share. Ini hati-hati. Ini termasuk diantara kila wa qala ya. Kilo jari iki ngene. Bener ora? Ya pokoknya ngono jariku. Ini hati-hati. Nah, berita itu sekarang luar biasa. Kalau orang dulu, ya zaman dulu, akses informasi sangat sulit. Orang yang paling pintar itu orang yang banyak mendapatkan informasi. Ini kriteria orang pintar itu orang yang banyak mendapatkan informasi. Lah saniki pun pinter sedanten lek ngoten.
Maka orang pintar sekarang itu bukan hanya orang yang mendapatkan banyak informasi, tapi dia bisa memilih mana informasi yang betul-betul benar dan akurat. Ini baru orang pintar. Ini sudah di pelajaran. Ini pelajaran bagi kita itu. Kalau perintahnya jelas dari Allah, ya sudah, itu yang kita lakukan. Gak perlu pertanyakan lagi. Apa aku tunggu? Lek sujud, apa aku tunggu? Lek rukuk, napa aku tunggu? Kok gak ngene? Sudah, ada kalanya kita itu tidak perlu banyak takon. Nanti karena banyaknya takon, akhirnya apa? Wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir saja mereka itu tidak mengamalkan perintah. Karena apa? Kakean takon. Sholat, baru belajar sholat, katwakon akhirnya nggak sholat. Poso, cek takon nggak poso. Game pun cukup ya, sama satu ain. Kita lanjutkan nanti ayat ke-72, wa id qataltum nafsan, lan ing nalikane padha mateni sira kabeh ing awak-awakan, ya, membunuh. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.